Serangan musim semi Rusia mestinya mengakhiri segalanya. Ukraina akan jatuh, Donbas akan menjadi milik Rusia. Akhirnya, Putin akan mendapat semua tuntutannya di pembicaraan damai, namun Ukraina memiliki rencana berbeda. Serangan Putin berakhir karena Ukraina memberi pukulan telak pada garis depan Rusia. Rusia sedang berusaha, mereka telah melancarkan 7.000 serangan. Namun yang mereka terima hanya bencana total. Kemajuan Rusia kini begitu lambat hingga cucu-cucu Putin pun tak akan sempat melihat kemenangan di Ukraina. Rusia sudah berusaha, benar-benar berusaha. Menurut Deep State, analisis statistik terhadap tempo ofensif Rusia menunjukkan bahwa ada peningkatan sebesar 37,5% dalam volume operasi penyerangan Rusia selama bulan Mei. Inilah serangan besar Putin. Setelah beberapa bulan suram, di mana Rusia kehilangan sekitar 70.000 tentaranya selama tahap awal ofensif musim semi, peningkatan jumlah serangan ini seharusnya akhirnya melumpuhkan Ukraina. Hingga akhir Mei, Rusia telah melakukan lebih dari 7.000 serangan ke Ukraina. Itu harus menunjukkan kekuatan. Namun, hasil serangan-serangan itu sebenarnya menunjukkan keputusasaan. Meski serangan musim semi meningkat, Rusia hampir tak meraih hasil dalam perebutan wilayah. Pada akhir Mei, satu-satunya hasil yang bisa ditunjukkan Rusia dari serangan barunya hanyalah 14 km persegi wilayah Ukraina. Kamu tidak salah dengar, 14 km persegi. Sebagai perbandingan, menurut The Measure of Things, luas wilayah ini kira-kira setara dengan ukuran bandara LAX. Rusia hanya berhasil merebut wilayah seukuran bandara dalam sebulan, meski melancarkan lebih banyak serangan ke Ukraina dibanding waktu lain di 2026. Itu bukan sekedar hasil buruk, tapi bencana besar, hingga Putin hidup selama beberapa kali umur manusia pun tak akan pernah melihat Ukraina jatuh. Cucunya masih akan melihat pasukan Rusia hancur melawan pertahanan Ukraina di titik ini, dan kita akan segera menunjukkan seberapa parah situasi Rusia. Sebelum itu, masih ada lagi tentang kegagalan Rusia. Kemajuan negara itu kini sangat lambat hingga Rusia malah kehilangan wilayah. Ukraina kini membebaskan wilayah lebih luas dari yang diklaim Rusia. Itu sudah pernah terjadi sekali pada tahun 2026, di mana pada bulan April, Rusia mencatat kerugian wilayah bersih sebesar 116 km persegi. Tapi setidaknya, Rusia memiliki lebih banyak wilayah yang diduduki untuk ditunjukkan atas serangannya di bulan April. Menurut Euromaidan Press dan media United 24, apa yang terjadi di Mei ini memecahkan rekor dengan alasan yang salah menurut Rusia. Rusia belum pernah mencatat bulan seperti ini sejak serangan balasan Ukraina tahun 2023, yaitu periode ketika Rusia dipaksa bertahan. Saat itu, merebut wilayah jadi prioritas kedua hingga serangan balasan selesai. Sekarang, merebut wilayah menjadi prioritas utama bagi Rusia, namun kemajuannya tetap lambat seperti saat mereka sama sekali tidak mencoba menyerang. Itu bukan hanya buruk, tapi juga memalukan. Sebagian besar berita ini dari Deep State, analis militer sumber terbuka yang terus memberi pembaruan situasi di Ukraina. Deep State membagikan detail dan sedikit catatan tentang angka-angka lewat Telegram. Demi keamanan, kemajuan pasukan pertahanan Ukraina kami tunjukkan dengan penundaan. Tanpa rincian, kami siap menyatakan hal tersebut. Ini adalah bulan pertama dalam beberapa tahun sejak kontra ofensif 2023 saat peningkatan wilayah yang diduduki Katsap menjadi negatif, menurut Deep State. Katsap adalah istilah kasar yang digunakan untuk menggambarkan tentara Rusia. Pernyataan ini menyebut angka-angka belum 100% pasti karena masih perlu beberapa hari lagi untuk mencatat aksi Ukraina. Namun, mari kita akui saja, Putin, kondisi militer Anda tidak akan terlihat jauh lebih baik saat angka finalnya masuk. Keadaan bisa tampak lebih buruk jika Ukraina sukses lakukan lebih banyak serangan balasan di akhir Mei. Catatan lain disampaikan oleh Euromaidan Press yang menunjukkan bahwa angka-angka yang keluar dari Ukraina saat ini bergantung pada metode yang digunakan untuk mengukur kemajuan. Mereka mencatat sebagian besar garis depan kini menjadi zona abu-abu tanpa pihak yang benar-benar menguasai. Rusia mengirim unit infiltrasi ke zona abu-abu untuk menciptakan ilusi penguasaan, dan kami akan bahas bagaimana strategi ini justru menjadi bumerang. Jika penyusup ini dihitung, Rusia akan klaim lebih banyak wilayah, tapi mereka memang tidak dan seharusnya tidak dihitung. Beberapa tentara yang bersembunyi di tempat persembunyian tidak berarti menguasai wilayah. Itu artinya ada orang Rusia yang berusaha bertahan di zona abu-abu saat Ukraina memburu mereka. Deep State bukan satu-satunya analis yang melaporkan buruknya serangan musim semi dan musim panas Rusia.
Institute for the Study of War atau ISW juga membawa kabar suram untuk Putin menurut analisis mereka. Dalam laporan tanggal 28 Mei, ISW mengatakan bahwa Presiden Rusia diberikan peta-peta yang menampilkan klaim yang sangat dilebih-lebihkan tentang kemajuan Rusia, yang berarti bahwa semua yang dia lihat memberikan gambaran palsu tentang kenyataan ofensifnya. Semuanya kembali ke zona abu-abu. Jika satu tentara Rusia bersembunyi di permukiman, Rusia langsung mengklaim permukiman itu. Kita bisa melihat ini dalam angka-angkanya. Menurut ISW, periode antara awal Januari hingga 26 Mei, Rusia hanya berhasil mengklaim secara pasti 104 km persegi wilayah Ukraina. Bagi angka itu dengan 5, hasilnya rata-rata 20,8 km persegi per bulan. Selama periode yang sama, penyusup Rusia berhasil maju ke 628 km persegi wilayah Ukraina. Tapi sekali lagi, ini bukanlah penguasaan. Itu berarti ada pasukan terisolasi di zona abu-abu yang berusaha namun sering gagal bertahan hidup. Sebagai perbandingan, menurut klaim ISW, Rusia berhasil merebut 1.619 km persegi wilayah Ukraina selama 5 bulan pertama tahun 2025. Meski menghitung zona abu-abu yang dimasuki penyusup, Rusia hanya mengklaim kurang dari setengah wilayah yang direbut dalam 5 bulan pertama 2026 dibanding 2025. Tanpa memperhitungkan zona abu-abu ini, Rusia sebenarnya tak memperoleh apa-apa meski puluhan ribu korban jiwa. Mari kita lihat lebih jauh beberapa angka. Seperti yang kami katakan, bahkan cucu-cucu Putin tak akan hidup cukup lama untuk melihat Rusia mengalahkan Ukraina. Kami tidak bohong. Jika Rusia mempertahankan laju kemajuan saat ini sebesar 14 km persegi per bulan di wilayah Donbas, akan butuh waktu puluhan tahun, bahkan berabad-abad sebelum Rusia sepenuhnya menduduki wilayah tersebut. Saat ini, Rusia masih harus merebut antara 6.000 hingga 7.000 km persegi wilayah Donetsk, yang merupakan bagian dari Donbas yang perlu dikuasai Rusia sebelum mereka bisa bertindak seolah-olah memiliki wilayah tersebut. Serangan musim semi banyak difokuskan di wilayah ini, namun lebih dari 7.000 serangan Rusia pada Mei tidak efektif karena pasukan Putin menghadapi pertahanan kuat yang dibangun Ukraina di sabuk benteng kota Donetsk. Sebagai kompromi, kita bisa bilang Rusia masih harus merebut 6.500 km persegi wilayah Donetsk. Dengan kemajuan saat ini, Rusia butuh 464 bulan untuk merebut Donetsk. Itu setara sekitar 38,7 tahun dengan asumsi setiap wilayah yang direbut Rusia sejak sekarang ada di Donetsk. Putin akan meninggal saat itu, tapi cucu dan anak-anaknya masih hidup cukup lama untuk melihat jatuhnya satu wilayah kecil Ukraina. Kita akan membuat semuanya jadi jauh lebih buruk bagi Putin. Saat ini, menurut Reuters, Rusia menguasai sekitar 20% wilayah Ukraina. Ukraina bukan negara kecil. Untuk menguasai semuanya, Rusia harus menduduki 603.550 km persegi wilayah. Masih ada 80% wilayah yang harus dikuasai, yaitu sekitar 482.804 km persegi. Ya, ini sudah terlihat buruk bagi garis keturunan Putin. Membagi angka itu dengan 14 km persegi per bulan, menghasilkan 34.488,6 bulan pertempuran yang tersisa bagi Rusia untuk menguasai seluruh Ukraina. Itu berarti 2.874 tahun. Apapun yang berasal dari garis keturunan Putin pada saat itu mungkin bahkan tidak tahu bahwa mereka berhubungan dengan Putin. Kemungkinan kita melihat kematian panas alam semesta lebih besar daripada Rusia meraih kemenangan mutlak di Ukraina seperti yang diinginkan Putin. Saya hanya bercanda. Perang Ukraina sangat dinamis, dan 14 km persegi yang direbut Rusia pada Mei tidak berarti jumlah itu akan sama tiap bulan. Akan ada bulan-bulan di mana Rusia merebut lebih banyak, dan melihat apa yang telah kita saksikan dari Ukraina sejauh ini di tahun 2026, akan ada bulan-bulan di mana Rusia berada di pihak yang kalah dalam perebutan wilayah. Tetap saja, Rusia seharusnya memiliki salah satu militer terkuat di dunia. Namun pada bulan Mei, mereka melakukan lebih dari 7.000 serangan dan mengorbankan sekitar 1.500 tentara per hari pada akhir Mei, hanya untuk merebut lahan seluas sebuah bandara. Putin benar-benar dipermalukan. Rasa malu Rusia terlihat jelas oleh semua orang, karena garis depan Putin jelas-jelas runtuh. Namun ini menimbulkan pertanyaan utama, bagaimana bisa terjadi? Sebuah negara yang dianggap sebagai kekuatan militer super telah berubah menjadi kekuatan kecil, dan kisah tentang bagaimana 14 km persegi adalah yang terbaik yang bisa dicapai Rusia pada bulan Mei sama-sama menunjukkan ketidakmampuan total Rusia dan daya mematikan pertahanan Ukraina. Kita akan membahas keduanya. Tapi sebelum kita lanjut, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda suka dengan apa yang Anda lihat, jangan lupa untuk berlangganan ke channel ini.
Kami unggah video harian tentang perang Ukraina dan perkembangan militer global. Pertama, kesalahan taktis Rusia. Kami telah membahas taktik infiltrasi Rusia sebelumnya. Strategi yang muncul di tahun 2025 ini sederhana. Rusia kini lebih memilih mengirim unit kecil, sering hanya beberapa tentara ke zona abu-abu, daripada melancarkan serangan besar dengan kendaraan tempur seperti di awal perang. Tugas mereka sederhana, mencari tempat bersembunyi dan menunggu bantuan. Rusia memakai penyusup ini untuk menggelembungkan angkanya agar kemajuannya tampak lebih besar dari kenyataan. Beberapa orang menilai pendekatan ini lebih berbahaya bagi Ukraina, lapor New Voice of Ukraine 3 Mei. Suasananya kini lebih tenang. Pasukan tak lagi dikorbankan brutal karena tentara Rusia bergerak dalam gelap dan menjaga komunikasi radio seminimal mungkin. Mereka memilih menyelinap melewati jaring, bukan merobeknya. Namun, strategi infiltrasi ini adalah salah satu alasan utama mengapa perolehan wilayah nyata yang didapat Rusia sangat sedikit seperti yang kita lihat sekarang. Menurut media United 24, keuntungan utama dari infiltrasi pada 2025 adalah Ukraina belum siap menghadapinya. Rusia berhasil maju dengan menggunakan unit-unit kecil dan kemudian diikuti dengan serangan yang lebih besar sepanjang tahun. Itu tidak terjadi pada 2026. Ukraina sudah memahami aksi Rusia, sehingga segelintir penyusup yang kini dikirim Rusia jarang mencapai target sebelum dieliminasi drone Ukraina. Mereka yang sampai tujuan jarang bertahan lama, karena lebih banyak drone dan tim darat memburu mereka. Terdapat petunjuk tentang peran Ukraina dalam kegagalan Rusia. Tetap bersama kami untuk mengetahui lebih lanjut. Intinya di sini adalah bahwa dulu pernah ada strategi Rusia yang cerdik, namun kini telah menjadi jerat strategis di leher Putin. Semua penyusup hanya bergerak di zona abu-abu sebelum mati, tanpa benar-benar merebut wilayah. Untuk membuat kemajuan taktis nyata di Ukraina, Rusia perlu unsur mekanisasi guna mendukung strategi infiltrasi mereka. Namun itu masalah lain bagi Putin. Rusia tak punya cukup sumber daya untuk memperkuat serangannya. Mencapai kemajuan hanya 14 km persegi dari lebih dari 7.000 serangan, menunjukkan kerusakan total militer Rusia baik dari segi taktik maupun perlengkapan. Rusia melihat kerusakan dan mati-matian berusaha mengatasi masalah itu. Bagaimana caranya? Dengan menandatangani kesepakatan dengan Taliban sialan. Kami menduga teroris akan membantu Putin melakukan hal yang tak bisa dia lakukan. Namun bagaimana Rusia berharap Taliban bisa memperkuat serangannya di Ukraina masih menjadi tanda tanya. Ada tanda-tanda bahwa Rusia punya rencana di sini. Menurut media United 24, Rusia telah menawarkan untuk memperbaiki perlengkapan era Soviet yang saat ini dimiliki Taliban. Ini perlengkapan yang diperoleh Taliban saat melawan Uni Soviet beberapa dekade lalu. Sekarang Rusia menawarkan untuk memperbaikinya, dan alasannya tampaknya adalah untuk membangun jalur pasokan senjata dalam skala kecil yang bisa mengalir kembali ke Rusia. Jika itu rencananya, Rusia tak akan mendapat banyak. Semua yang dimiliki Taliban hanyalah alutsista lawas seperti tank T-55 dan T-62 serta beberapa helikopter tua. Peralatan seperti itu mudah dihancurkan drone Ukraina. Itu tidak akan membuat serangan Rusia lebih efektif. Meski tank Taliban tiba di Ukraina, tentara Rusia mungkin tetap tidak menggunakannya. Dalam sebuah laporan pada 28 April, Guara Media, yang merupakan media berbasis di wilayah Kharkiv, Ukraina, mengklaim bahwa unit-unit Rusia di wilayah tersebut secara aktif menolak melakukan serangan mekanis. Mereka ketakutan, dan memang seharusnya begitu. Mengendarai tank atau kendaraan lapis baja justru membuatmu jadi target lebih besar bagi drone Ukraina, sehingga dukungan untuk para penyusup tidak datang meski tersedia. Berbicara tentang jumlah personel, itu adalah faktor lain dalam buruknya kinerja Rusia di bulan Mei. Laporan Euromaidan Press tentang kegagalan Rusia menembus pertahanan Ukraina di Mei menyebut masalah Putin adalah Rusia kesulitan merekrut tentara untuk mendukung intensitas serangan dan jumlah pasukan yang diperlukan melemahkan Ukraina. Militer Ukraina mengurangi personel Rusia lebih cepat daripada kemampuan Putin menggantinya, dan ini jadi masalah bulanan bagi Rusia sepanjang 2026. United 24 melaporkan pada 1 April bahwa Rusia hanya berhasil merekrut 22% dari targetnya selama kuartal pertama tahun ini, yang berarti kekurangan sebesar 3%. Situasi itu tidak membaik dan hal ini membuat Rusia mencari solusi ke segala penjuru. Tentara bayaran asing direkrut karena banyak orang Rusia sadar bahwa kontrak bertempur untuk Rusia di Ukraina adalah perjalanan sekali jalan. Menurut Radio Free Europe Radio Liberty, militer Rusia bahkan sampai menipu orang mabuk di jalanan Rusia untuk menandatangani kontrak. Orang-orang mabuk itu terbangun dengan sakit kepala.
bingung mengapa mereka di kantor perekrutan militer menunggu dibawa ke barak. Jumlah Rusia mulai tampak buruk. Masalah utama dan faktor besar lambatnya kemajuan Rusia adalah kualitas tentara yang mereka rekrut. Rusia menarik dari sisa-sisa yang tersedia. Laporan Dargan menyebut beberapa rekrutan hanya dilatih 2 minggu atau kurang sebelum dikirim ke garis depan. Itu tidak cukup untuk melakukan apapun selain maju dan berharap kamu tidak diledakkan oleh drone. Para rekrutan ini tidak tahu cara merebut atau mempertahankan posisi. Ukraina hanya perlu terus melemahkan pasukan. Hasilnya akan seperti yang terlihat di Mei. 7.000 serangan oleh orang-orang yang nyaris tidak lebih dari warga sipil melawan para profesional berpengalaman di militer Ukraina. Hanya akan ada satu hasil dari itu, dan Rusia baru saja mengetahuinya. Dan itu membawa kita kembali ke Ukraina. Alasan mengapa Rusia kesulitan mengisi kembali pasukannya adalah karena Ukraina membunuh mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Kita sudah membahas itu sebelumnya. 70.000 korban dalam 2 bulan adalah bencana bagi Rusia. Dan itu juga menunjukkan betapa efektifnya Ukraina melawan strategi infiltrasi Rusia. Terkait cara Ukraina, kuncinya ada di zona maut yang kini makin luas. Artinya, zona abu-abu yang dulu jadi tempat tentara Rusia bersembunyi untuk mendukung klaim kemajuan negaranya yang dibesar-besarkan, kini jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya. Drone FPV Ukraina kini lebih mematikan dengan jangkauan dan efektivitas yang meningkat. Forbes pada 2 Juni melaporkan, Ukraina kini memiliki drone FPV yang bisa menyerang target hingga 102 km di belakang garis depan. Renungkan maknanya bagi penyusup Rusia. Ukraina kini bisa menggunakan drone untuk memburu orang dan tank jauh ke dalam zona abu-abu tanpa perlu drone induk. Setiap tanda serangan mekanis bisa dihancurkan dalam sekejap. Tank dan kendaraan lapis baja tak bisa mendekat, memberi Ukraina waktu lebih untuk memburu unit kecil tentara Rusia di zona abu-abu. Dengan berkembangnya teknologi drone FPV, Ukraina kini memakai drone jarak menengah generasi baru untuk menghantam Rusia di wilayah belakang. Pos komando dihancurkan drone-drone ini sehingga komunikasi yang sudah minim dengan garis depan pun hilang. Drone baru Ukraina juga menyerang pertahanan udara, membuka peluang menyerang dan menghancurkan jalur logistik serta infrastruktur di belakang. Semua ini bertujuan menghancurkan struktur pendukung tumpuan serangan frontal. Hasilnya, ribuan umpan meriam Rusia yang kurang terlatih dieliminasi, meski mereka melancarkan banyak serangan. Putin tidak akan tiba-tiba sadar ofensif Rusia gagal. Ia akan tetap memerintahkan ribuan serangan, dan Ukraina akan terus menahannya. Kenyataannya adalah ofensif Rusia sudah berakhir bahkan sebelum dimulai. 14 km persegi wilayah yang direbut Mei lalu sangat menyedihkan. Ini adalah bencana total bagi Putin dan sebuah penghinaan yang berarti perang Ukraina akan berlangsung jauh setelah dia, anak-anaknya, dan cucu cicitnya sudah tiada. Dan semua ini terjadi saat Rusia sendiri terus-menerus diserang oleh Ukraina. Satu-satunya hal yang masih dimiliki Rusia adalah kemampuannya melakukan serangan jarak jauh. Kedua pihak bisa memainkan permainan itu. Setelah Rusia menyerang Kiev, Ukraina membalas dengan serangan dahsyat jauh ke jantung Rusia. Tonton video kami untuk tahu mengapa perang Ukraina mungkin memasuki tahap paling kritis. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan unggahan-unggahan kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.